Cara menanam timun agar berbuah lebat dan panen melimpah. Mentimun atau yang biasa dikenal dengan timun adalah jenis buah yang sangat disukai oleh kebanyakan masyarakat karena memberikan sensasi segar saat dikonsumsi. Timun sangat mudah untuk ditemukan di mana-mana karena timun ini sendiri adalah salah satu jenis buah yang selalu ada dimanapun setiap saat. Tidak hanya untuk dikonsumsi, timun juga memiliki manfaat yang cukup besar dalam bidang kecantikan. Salah satunya adalah masker dari yang terbuat dari ekstrak timun. Namun, budidaya timun atau mentimun ini seringkali mengalami kegagalan, terutama supaya tanaman timun dapat menghasilkan buah yang banyak. Ini dikarenakan tanaman ini memiliki perlakuan khusus yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan tanaman timun dengan produktivitas yang tinggi. Nah, khusus untuk Anda para subscriber channel Pohon Buah, kali ini kami akan memberikan bagaimana cara menanam timun supaya bisa menghasilkan buah yang lebat. Syarat tumbuh. 1. Mempersiapkan lahan. Mempersiapkan lahan adalah hal yang penting, dan ini adalah tahap awal dalam menanam timun. Anda bisa melakukan penggemburan tanah supaya subur dengan cara dicangkul. Setelah melakukan penggemburan, langkah selanjutnya adalah membuat bedengan dengan ukuran ideal dari 1 kali 5 meter dengan tinggi sekitar 30 cm. Untuk jarak antar bedengan adalah 50 cm. Untuk mempermudah perawatan ada baiknya menggunakan penutup mulsa. Ini dimaksudkan supaya perawatan dapat lebih mudah tanpa harus menyiangi guma. Selanjutnya adalah membuat lubang tanam yang memiliki kedalaman sekitar 20 cm. Sementara jarak antara lubang tanam adalah 50 kali 60 cm. Setelah itu untuk setiap lubang tanam Anda bisa masukkan pupuk kompos ataupun kandang. Lalu diamkan hingga 1 minggu lamanya. 2. Penyemaian. Dalam 1 minggu sejak pupuk dimasukkan ke dalam lubang, Anda bisa menunggunya dengan menyemai biji terlebih dahulu di dalam media semai berupa polybag yang berisikan tanah, pupuk kompos ataupun kandang dengan komposisi yang seimbang. Benih biasanya mulai tumbuh pada umur 14 hari. Ini dimaksudkan supaya timun dapat lebih mudah dalam melakukan adaptasi ketika pindah dari media semai ke media tanam, supaya tanaman timun dapat menghasilkan buah yang lebat. Maka Anda harus memiliki bibit yang berkualitas tinggi supaya bisa menghasilkan buah dengan kualitas yang baik dan lebat. 3. Penanaman. Setelah bibit siap, maka sebaiknya proses pemindahan dari media semai ke media harus dilakukan dengan cepat dan tidak menunda-nunda, supaya tanaman timun bisa tumbuh optimal. Apabila tidak, benih akan sangat mudah terserang hama dan penyakit, sehingga benih dapat mati akibat terlalu lama berada dalam media semai. Untuk melakukan pemindahan dari media semai ke media tanam, Anda hanya perlu membuka polybag plastik yang berisikan bibit. Kemudian letakkan bibit di sepanjang lubang tanam yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Lalu tutup lagi menggunakan tanah sampai tanaman bisa berdiri tegak. Cara supaya timun berbuah lebat. Ada beberapa cara yang harus Anda lakukan supaya tanaman timun dapat berbuah lebat. 1. Pemangkasan. Supaya pertumbuhan bisa maksimal, maka pertumbuhan vegetatif harus bisa dikendalikan. Ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemangkasan tunas, yang bertujuan untuk menyisakan 3 tunas yang dapat menghasilkan buah. Semakin banyak tunas yang dipertahankan,
maka akan semakin lama tanaman dapat menghasilkan buah, dan apabila tanaman menghasilkan buah, maka hasilnya tidak akan maksimal. Oleh karena itulah pemangkasan ini cukup penting untuk dilakukan. Pemangkasan tunas dapat dimulai pada usia 1 hingga 1,5 bulan setelah tanam, dan dilakukan pada saat tanaman tidak sedang berbunga. 2. Pemupukan. Tahap ini dimaksudkan supaya tanaman dapat berkembang dengan maksimal, dan buah yang dihasilkan dapat semakin banyak. Pupuk harus dilakukan sejak tanaman mulai dipindah dari media semai ke media tanam, sampai dengan tanaman memasuki masa panen. Pada masa ini, Anda bisa memberikan pupuk dengan jenis dan variasi sebagai berikut. Pupuk NPK, karena tanaman diberikan mulai tanaman berumur 7 hari sejak tanaman mulai masuk ke media tanam dengan frekuensi 2-3 kali seminggu. Yang diberikan dengan cara dikotorkan ke tanaman dengan dosis awal 5 gram per 1 liter air, dan dapat ditingkatkan menjadi 20 gram per 1 liter air. Pupuk ini diberikan sampai menjelang tanaman berbunga. Pupuk kompos atau kandang dapat ditambahkan dari waktu ke waktu, karena tanah persemaian akan tergerus oleh air, sehingga tanaman perlu ditimbun lubang, sehingga tanaman tidak jatuh ke bawah. KCL pupuk diberikan dengan cara disebar sekitar akar dengan dosis 5 gram per lubang tanam, dan mulai diberikan saat tanaman timun sudah mulai berbunga. Pupuk akan membantu bunga tidak rontok atau busuk sebelum buah keluar. Pupuk buah diberikan dengan menggunakan penyemprotan yang bisa diberikan saat tanaman mulai muncul buah-buah kecil. Proses ini dilakukan supaya buah yang tidak jatuh dan membusuk. 3. Pengendalian buah. Yang harus diperhatikan pada fase ini bukan memperhatikan dan menjaga buah yang keluar dari setiap tanaman, tapi lebih dari kekuatan tanaman yang akan menyangga buah-buah tersebut. Apabila terlalu berat yang terjadi, nanti tanaman malah akan roboh ke tanah karena beban terlalu berat. Oleh karena itu pada fase ini harus dilakukan penjarangan, yaitu dengan melakukan pemilihan buah. Buah yang berkualitas tidak bagus atau tidak memenuhi syarat, seperti tubuh tidak normal, kecil, cacat akibat terkena penyakit tanaman dan juga hama. Dengan begini, Anda bisa mendapatkan hasil panen yang benar-benar berkualitas. Saat ini adalah masa yang tepat untuk Anda memulai menanam timun. Selain karena dukungan cuaca, Anda sudah mendapatkan edukasi yang baik mengenai cara menanam timun yang benar sejak dari pembibitan hingga pemanenan. Kalau Anda menerapkannya dengan benar, maka dipastikan Anda tidak akan menemui kegagalan dalam budidaya timun. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Pohon Buah.